pupuk ini juga boleh dipakai ke sini untuk dikocor ataupun disemprot nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai pupuk. Jadi ini permintaan dari komentar di video sebelumnya. Pupuk yang paling mudah dan gak repot buat yang gak punya waktu, tapi mau tetap tanam anggur dan gak terlalu banyak macam-macamnya. Nah ini pupuk yang cuman 1 kali pengaplikasian dalam 1 minggu. Setelahnya kita bebas. Kita cuman butuh siram, kita cuman butuh perawatan untuk pembuangan seluruh dan yang lainnya. Jadi kalau pemupukan kita cuman 1 kali dalam 1 minggu, ya teman-teman ya, 1 kali dalam 1 minggu. Untuk pupuknya kita ini pupuk yang dipergunakan. Nah ini pupuk yang bisa kita campur, dua merek yang kita campur untuk mendapatkan semua kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya ingat ya, jadi teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya varietas anggur yang seperti Jupiter, Trans, Ninel, Akademik dan yang lain ya, pakai pupuk ini dijamin pohonnya subur dan cepat berbuah, ya nggak repot. Nah nanti kalau teman-teman punya waktu untuk tambahan treatment ya boleh pakai POC ditambahin, boleh pakai Mycorrhiza, boleh pakai apa nanti racikan teman-teman boleh. Tapi pupuk intinya adalah ini. Ya, pupuk inti untuk nanam anggur mulai dari awal tanam sampai berbuah, ini pupuknya. Cuman menggunakan pupuk yang ada di depan ini. Ya, kita langsung aja ngebahas satu-satu. Nah, ini ada 2 pohon. Ini pohon yang baru ditanam sekitar 1 minggu setelah tanam, dan ini pohon yang sudah 1 bulan setelah tanam. Nah, pupuk yang pertama kita menggunakan di awal tanam, kita menggunakan pupuk Growmore 321010. Ya, jadi tapi kalau nggak punya ini boleh pakai pupuk Growmore 2020 dari awal. Ya, dari awal 1 minggu setelah tanam boleh pakai pupuk ini. Ya, untuk bibit yang seperti ini bisa dilihat bukti. Nah, yang seperti ini. Ya ini boleh pakai pupuk 321010, tapi kalau nggak mau pakai mau lebih sederhana lagi, langsung pakai 20 boleh. Ya. Nah, kita ngebahas terus dan dicampur dengan Growmore hijau. Digro hijau. Ya. Jadi kita pakai aplikasinya ini dicampur ini. Nih, yang ini bahan organik, yang ini sintetik. Ya, ini NPK dan mikronya juga ada. Ini juga sama. Tapi ini di sini udah ada campuran asam amino dan yang lainnya. 17 macam asam amino ada di sini. Mikro juga 13 unsur hara juga ada di sini. Terus C organik juga ada di bahan organik ini. Jadi ini dicampur ini untuk pupuk ini. Ya. Nanti kalau ini nggak ada, boleh pakai pupuk yang 20-20 begini, nih. Ya, jadi nanti untuk pupuk di medianya, pupuk siram pakai ini, pupuk semprot juga pakai ini. Ya, jadi kita untuk pupuk penyerapan melalui akar pakai ini, untuk melalui daun juga pakai ini.
Ya, jadi kita sudah nggak membutuhkan pupuk yang lain. Ya. Sorry, ini untuk yang di sana. Ya. Nah, untuk pohon yang sudah seperti ini kita sudah menggunakan pupuk seimbang. Ini ada pupuk 20-20-20. Tapi dicampur dengan ini juga. Digro yang warna hijau. Nih. Untuk yang dikocor pakai ini, disemprot juga pakai ini. Ya, tapi kalau nggak mau, ingat ya teman-teman, saya ulangin lagi. Pupuk ini juga boleh dipakai ke sini. Ya. Pakai di sini untuk yang baru tanam sampai kondisi seperti ini. Ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi pupuk ini boleh. Nah, kalau sudah seperti ini udah nggak pakai pupuk ini lagi. Karena ini untuk pupuk seimbang. Jadi dari tunas-tunasnya, akarnya, batanya itu harus kondisi kebutuhan unsur hara harus seimbang. Kalau untuk kondisi seperti ini. Ya. Jadi kalau ini wajib ini, kalau ini boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ya, jadi pupuk ini sebenarnya boleh pakai di dua-duanya. Ya. Kalau teman-teman bisa beli dua-duanya bagus, kalau nggak beli yang ini yang wajib. Untuk kondisi yang seperti ini, di pohon yang ini. Dan ini ada pupuk setelahnya. Ini yang merah, Digro merah sama Growmore merah. Nah, ini untuk persiapan pembuahan dan pemeliharaan buah. Jadi habis berbuah boleh teman-teman pakai ini. Ya. Nih apa namanya? Persiapan pembuahan pakai ini. Jadi nanti kita lihat pohon yang siap untuk dipergunakan dua pupuk ini untuk dikocor ataupun disemprot nanti. Ya, ini pupuk yang warna merah Digro merah. Ini dengan kandungan fosfat lebih tinggi. Jadi unsur N-nya dikurangin. Nah, ini yang ini Growmore. Ini Growmore 10 55 10. Ya. Dicampur dengan Digro merah. Ya, untuk pemeliharaan buah juga. Jadi kalau misalnya mau lebih dahsyat lagi boleh pakai Kaino 3 campur lagi sama Kaino 3. Ya, ini dicampur Kaino 3 lagi boleh. Tapi kalau nggak ada, dua ini juga udah cukup untuk proses persiapan pembuahan sampai berbuah. Ya, kita langsung peracikan untuk yang baru tanam. Nih yang baru-baru beli bibit. Teman-teman yang baru-baru beli bibit, repot cari pupuknya yang kayak gimana, takaran seperti apa, terus mau pakai NPK, pakai apa itu boleh, sebenarnya nggak ada masalah. Itu semua pupuk bagus, tergantung nanti teman-teman mau konsisten pakai pupuk yang mana. Nah, kalau saya menganjurkan buat pemula, yang paling gampang pakai pupuk Digro ini dengan ini. Jadi kebutuhan organiknya cukup, kebutuhan makronya cukup, mikronya juga cukup. Semua unsur hara sampai asam amino, sampai zat pengatur tumbuhnya juga ada di sini. Sudah ada JPT-nya juga. Digro sudah ada zat pengatur tumbuh. Hormonnya sudah ada juga. Jadi ya komplit lah. Ya, langsung. Nah, ini 20 liter air. Air 20 liter. Ya, jadi kalau teman-teman cuman punya pohonnya sedikit, pakai 5 liter juga boleh. 10 liter. Nah, ini takarannya. Ini 1 liter itu 2-3 gram per 1 liter air. Jadi kalau 20 liter, 1-3 gram per liter air. Ya, jadi kalau 20 liter teman-teman boleh pakai 30 liter, 30 gram boleh. Mau pakai cuma 20 gram boleh, nggak ada masalah. Ini kita langsung aja. Nah, 1 sendok ini sekitar 12-15 gram. Jadi kita pakai 1 sendok. Karena seperti ini aja nih. Nah, nih 2 sendok ini udah cukup. Ya, untuk 20 liter air. Kalau misalnya 10 liter 1 sendok. Ya, 10 liter air 1 sendok. Ya, pakai Growmore yang warna ini. Ya. Tapi kalau misalnya cuma mau pakai yang 20-20 langsung juga nggak ada masalah. Ya. Nah, ini karena kita
Nah, atau pakai pupuk yang 20-20 ini, Growmor yang 20-20. Atau biar nggak mau teman-teman nggak mau repot, yang ininya nggak usah, yang 32-10-10 nggak usah. Jadi awal tanam teman-teman boleh bisa langsung pakai ini 20-20-20. Ya, jadi pohon yang sudah tinggi bisa dipakai buat pohon yang tinggi juga bisa, buat yang pohon yang masih baru ditanam juga bisa. Jadi nggak perlu 2 kali pembuatan pupuk. Ya, contohnya seperti ini. Kita pakai yang ini ya. Growmor 20-20. Ini kita pakai 2 sendok untuk 20 liter air. Oke. Growmor kita pakai 2 sendok makan juga. Digro ya. Pupuk organik. Jadi kalau nggak pupuk organik, jadi kalau teman-teman bisa bikin pupuk organik dengan kandungan asam aminonya ada, terus ZPT-nya ada, haranya ada, organik ada, boleh. Tapi kalau nggak ada, ini lebih simpel pakainya. 1, 2. Oke. Kita aduk. Oke. Nah, jadi kita tinggal ambil sebagian untuk disemprot. Penyemprotan paling bagus jam 7 sampai jam 9. Tapi kalau 9 pagi ya, dari jam 7 itu maksimal banget. Yang paling bagus. Tapi kalau misalnya ini juga dari jam 3 sore sampai jam 10 pagi itu boleh pemberian pupuk dan penyemprotan. Masukin aja. Karena pupuknya warna biru, ini cenderung sip. Nah, jadi proses proses pemupukannya kita bisa sekaligus. Jadi satu hari misalnya kita punya waktu cuma hari Minggu, ya udah hari Minggu aja kita proses. Nah, ini boleh dicampur sama pestisida nggak? Boleh. Ya, dicampur lagi sama pestisida. Insek atau fungisida kita campur lagi. Jadi kita tinggal. Tapi kalau untuk hamanya nggak boleh dicampur di di ember di sini. Ya, setelah kita pisahkan ke alat semprot, baru kita campur dengan pestisida. Ini rusak kayaknya nih. Tapi ya, atasnya patah ya. Oke, nah ini untuk pot seperti ini kita pakai cuman sekitar 2 gayung. Atau 3 gayung juga boleh untuk satu pohon. Nih, ke sini. Tuh. 2. 3. Oke. Nah, baru pupuk ini baru kita semprot. Nah, ini alat semprotnya rusak. Tapi teman-teman paham ya maksudnya ya. Disemprot aja bagian daunnya setelah kita penyiraman. Ya, jadi kalau misalnya lebih lebih efisien waktu lagi, kita campur dengan insek atau fungisida. Untuk 1 liter air insek, Abasel misalnya pakai aja 2 tetes. Fungisidanya kita pakai Skor misalnya atau Amistartop pakai 2 tetes. Campur aja. Baru kita semprotin. Udah 1 minggu kita udah 1 hari, cuman hari Minggu aja kita aplikasi pohon.
pohon kita akan aman. Nah, sisanya waktu-waktu hari yang lain kita bisa fokus sama rambatan seperti ini. Nah, ini saya selalu menyarankan ke teman-teman, jangan pernah bikin pucuk ini menjuntai seperti ini. Nih, dibiarkan menjuntai seperti ini. Pokoknya gimana pohon itu merambat benar-benar sejajar dengan rambatannya, karena akan mempermudah. Nah, ini udah jauh, kita harus sudah kasih lagi rambatannya, ya. Nah, ini ada tunas air yang tumbuh. Kalau masih normal, pucuknya normal, boleh diteruskan. Tapi kalau enggak, sisakan 2 tunas. Ini buang 2, ya. Dibuang lagi nanti. Nah, yang paling penting adalah sulur. Sulur ini wajib dibuang. Nih, untuk apa? Ada yang beranggapan untuk biar nutrisi tidak terbagi. Tapi kalau saya lebih, di saat pucuk sulur ini kita buang, otomatis secara alamiah si pohon ini akan mengeluarkan sulur baru untuk emang sifatnya akan memiliki pengait untuk rambatan. Otomatis dia akan mengeluarkan sulur dan menambah ruas, jadi mempercepat. Jadi resiko untuk pohon stuck lebih kecil. Paham ya? Tapi kalau kita biarkan menjuntai, nggak ada juntaian, nggak ada rambatannya, otomatis pohon ini akan memberhentikan pertumbuhannya. Dia lebih mengaktifkan bagian bawahnya. Ya, karena area rambat udah nggak ada, area tumbuh udah nggak ada. Makanya dia hentikan di situ. Nah, mungkin itu aja. Nah, ini untuk pupuk yang ini. Nah, untuk pemeliharaan buah seperti ini, kita sudah pakai pupuk ini. Ya, proses peracikan sama 1 gram per liter air. Ya, 1 gram per liter air. Dicampur sama kayak tadi peracikannya. Ada yang disiram dan ada yang disemprot. Nah, kalau kondisi kayak gini, berarti sudah nggak perlu disemprot lagi, teman-teman. Harusnya sudah dipakai fruit cover, baru kita semprot. Jadi jangan, kalau sudah 1 bulan sebelum panen, kita sudah nggak boleh buah itu kena penyemprotan lagi. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.